Hello students, welcome back. So this time, kali ini kita akan membahas tentang chapter 11 dari buku teks Anda. Kita akan membahas tentang two sample test of hypothesis. Nah, di sini kita punya 4 learning objective. Yang pertama adalah test a hypothesis that two independent population means are equal, assuming that the population standard deviation are known and equal. Lalu yang kedua, test a hypothesis that two independent population means are equal with unknown population standard deviation. Yang ketiga adalah test a hypothesis about the mean population difference between paired or dependent observation. Dan yang terakhir, explain the difference between dependent and independent sample. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar melakukan tes hipotesis di satu populasi saja dan satu min saja. Nah, sekarang kita akan melakukan tes hipotesis di 2 populasi dan 2 min. Oke, baik, mari kita lanjut. Nah, di sini yang akan kita lakukan kali ini adalah kita akan membandingkan 2 population means. Jadi comparing two population means. In comparing two population, we wish to know whether their means could be equal. Jadi di sini kita ingin tahu apakah means dari kedua populasi tersebut atau nilai rata-rata dari kedua populasi tersebut itu equal. Now we are investigating whether the distribution of difference between the means could have a mean of 0. Nah, jadi maksudnya equal itu adalah difference between means could have a mean of 0. Nah, contohnya seperti apa? Nah, jadi comparing two population means itu contohnya adalah, is there a difference in the mean value of residential real estate sold by male agents and female agents in South Florida? Nah, di sini kita ingin tahu apakah ada perbedaan dari nilai rata-rata dari real estate yang dijual oleh agen laki-laki dan agen perempuan. Nah, di sini kita akan membandingkan 2 populasi yang berbeda, yaitu yang agen laki-laki dan juga agen perempuan. Dan yang kedua, is there an increase in the production rate after music is piped into the production area? Nah, di sini kita ingin membandingkan apakah setelah adanya musik itu nanti produksi di area tersebut itu akan meningkat atau tidak. Jadi apakah ada perbedaan produksi antara sebelum adanya musik sama setelah adanya musik. Nah, ini juga kita akan membandingkan 2 populasi yang berbeda. Nah, untuk melakukan perbandingan dari 2 population means, nah itu kita we can use the following to compute z of the following if the following conditions are met. Nah, jadi sebetulnya sama seperti yang kita lakukan minggu lalu ya, ketika kita melakukan tes hipotesis dan kita ingin membandingkan, itu kita akan menggunakan tes statistik, entah kita pakai Z atau kita pakai T. Nah, dan di kasus ini kita akan menggunakan Z statistik selama kita memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, the two population follow normal distribution. Yang kedua, the samples are from independent population. Dan yang ketiga, the population standard deviation are known. Nah, jadi ini sama seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi salah satu hal yang paling penting untuk digarisbawahi ketika kita mau menggunakan Z statistik itu adalah population standard deviation are known. Kalau misalnya standar deviasi populasinya nggak diketahui, maka kita tidak menggunakan Z statistik. Nah, jadi formulanya juga agak sedikit berbeda sama yang one sample. Karena sekarang kita punya 2 sampel, maka formula Z-nya adalah seperti ini. Jadi Z sama dengan X1 bar minus X2 bar divided by sigma squared 1 divided by N1 plus sigma squared 2 divided by N2 lalu di akar kuadratkan. Nah, in the Z formula, X1 bar minus X2 bar is the difference in the sample means. Jadi X1 bar dikurangi X2 bar ini adalah selisih dari kedua sample means and the square root of variance found with formula 11.1 is the standard deviation. Jadi yang berbeda daripada minggu lalu adalah sekarang kita punya 2 sampel mean. Jadi cara menghitung Z kita agak sedikit berbeda dari minggu lalu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Jadi ini adalah contoh comparing two population means.
Nah, jadi mari kita baca soalnya bersama-sama. Customer at Foodtown Supermarket have a choice when paying for their groceries. They may check out and pay using standard cashier assisted checkouts, or they may use the fast lane procedure atau self checkout. The store manager would like to know if the mean checkout time using the standard checkout method is longer than using the fast lane. Nah, jadi store manajernya ini ingin tahu apakah waktu checkout menggunakan standard checkout itu lebih lama daripada yang fast lane. Nah, the time was measured from the customer enters the line until all of his or her bags are in charge. Nah, jadi dia ingin membandingkan dua populasi ya. Jadi populasi yang menggunakan standard checkout dengan populasi yang menggunakan fast lane checkout. Nah, dia ingin membandingkan apakah menggunakan standard checkout itu lebih lama daripada menggunakan fast lane. Nah, mari kita mulai hipotesis tes kita. Nah, seperti minggu lalu ya, kita sudah belajar, kita punya 6 step. Step yang pertama adalah state the null and alternate hypothesis. Nah, karena di sini dia ingin melihat apakah standard checkout itu lebih lamban daripada yang fast lane, maka di H0 kita punya US atau MUS atau mu standard checkout itu lebih lamban daripada mu yang fast lane. Nah, maka H1-nya adalah mu fast lane itu lebih atau di sini kita ingin tahu apakah mu yang fast lane itu lebih cepat daripada mu yang standar checkout. Nah, ini karena kita menggunakan satuan waktu ya, jadi lebih cepat itu artinya membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Jadi kita ingin tahu apakah mu S lebih besar daripada mu F. Oke, nah setelah kita stating the null and alternate hypothesis, berikutnya kita akan memilih level of significance, dan dalam hal ini kita akan menggunakan 0,01 atau 1%. Nah, setelah itu kita akan memilih tes statistik, dan di sini kita akan menggunakan set statistik. Oke. Nah, selanjutnya step yang keempat adalah formulate the decision rule. Di sini kita akan menentukan critical value. Nah, cara menentukan critical value adalah dengan melihat z-tabel. Kita sudah belajar sebelum ini. Dan setelah melihat z-tabel, ternyata critical value-nya adalah 2,326. Dan karena ini adalah one tail test ya di sini, maka kita akan melakukan tes di tail yang sebelah kanan. Nah, jadi di sini critical value-nya 2,326 dan rejection region-nya adalah 0,01. Nah, maka setelah kita formulate decision rule, step berikutnya adalah kita akan menghitung Z hitung kita. Nah, kita menghitungnya menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas. Nah, masukkan angka-angkanya. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut ya dari soal make the decision regarding H0. Foodtown randomly select 50 customer, jadi N-nya adalah 50. Using the standard checkout computed, min-nya adalah 5,5. Nah, ini adalah X1 bar. Dan randomly select 100 customer, ini adalah jadi 50-nya ini adalah N1, 100-nya ini adalah N2, dan X2 barnya adalah 5,3 menit. Nah, jadi yang 50 orang ini adalah sampel untuk standar checkout, sedangkan 100 orang adalah sampel untuk fast lane checkout. Dan sekarang kita punya X bar yang untuk self checkout dan X bar yang untuk fast lane. Nah, maka tinggal masukkan saja angka-angkanya. Nanti kita akan ketemu angka kita akan ketemu nilainya adalah 3,123. Nah, di sini kita tinggal bandingkan 3,123 dengan critical value kita. The statistic of 3.123 is greater than our critical value of 2.326. Therefore, our decision is to reject the null hypothesis. Nah, jadi gitu ya, cukup mudah. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bandingkan Z hitung dengan Z tabel. Nah, kalau sudah, maka masuk ke step yang ke-6, Anda bisa melakukan interpretasi hasilnya. Jadi, karena di sini dia reject the null hypothesis, maka we can conclude that fast lane method is faster. Nah, jadi seperti itu ya caranya melakukan
tes hipotesis untuk dua population means. Oke, nah berikutnya kita akan melakukan perbandingan dua means menggunakan T statistik. Jadi kalau kita tadi pakai Z statistik, sekarang kita pakai T statistik. There are two major difference in this test and the test just described in this chapter. Jadi kapan kita menggunakan T? Ketika kita menggunakan T itu we assume that the sample population have equal but unknown standard deviation. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, salah satu hal yang memberitahu kita kapan kita menggunakan T statistik itu ketika kita tidak mengetahui standar deviasi. Oleh karena itu kita akan menggunakan T distribution. Nah, there are three requirements for the test. Jadi ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, the sample population are approximately normally distributed. Lalu the sample population are independent. Dan yang terakhir, the standard deviation of the two population are equal. Nah, jadi kita harus mengasumsikan bahwa standar deviasi dari kedua populasi itu equal. Oke. Nah, berikutnya untuk menemukan nilai T itu kita akan melalui 2 step. Yang pertama adalah pull the standard deviation according the following formula. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda cari dulu standar deviasinya. Caranya bagaimana? Caranya gunakan formula yang ini. Karena standar deviasi tidak diketahui kan. Nah, tapi dengan menggunakan T kita asumsikan mereka punya standar deviasi yang sama antara population mean yang pertama dan population mean yang kedua. Cara mencarinya adalah gunakan rumus ini. Nanti Anda akan ketemu pull dari variance, jadi variance dari kedua population mean. Nah, kalau sudah, step yang kedua adalah Anda akan mencari the value of T. Nah, Anda cari T hitung Anda. Caranya bagaimana? Caranya gunakan formula yang saya lingkari dengan warna ungu ini. Jadi T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar standar pooled variance dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, nanti karena kita harus melihat tabel T, maka kita perlu mencari degree of freedom. Nah, dalam kasus ini degree of freedom-nya adalah N1 tambah N2 minus 2. Kalau minggu kemarin kita belajar degree of freedom itu adalah N dikurangi 1, tapi karena sekarang kita membandingkan dua population means, maka degree of freedom itu dicari dengan cara N1 ditambah N2 dikurangi 2. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh bagaimana kita melakukan two sample pool test. Jadi two sample pool test itu tadi two sample hypothesis testing yang menggunakan T statistik tadi. Nah, di sini kita punya soal. Jadi Owens Lawn Care Incorporation manufacture and assemble lawnmowers that are shipped to dealers throughout United States and Canada. Two different procedures have been proposed for mounting the engine on the frame of the lawnmower, the Wells method and Atkins method. Jadi dia punya dua metode dalam pemasangan lawnmower. Jadi lawnmower itu adalah alat pemotong rumput yang menggunakan mesin. Nah, jadi dia punya metode pemasangan. Yang pertama Wells, yang kedua adalah Atkins. The question is there a difference in the methods mean time to mount engines and the frames of the lawnmower? Nah, jadi di sini kita mau tahu apakah ada perbedaan rata-rata waktu pemasangan dari kedua metode ini. Jadi metode Wells dan metode Atkins. A time and motion study is conducted to evaluate. Nah, di sini kita punya data ya, pemasangan menggunakan Wells dan pemasangan menggunakan Atkins. Jadi yang Wells itu sampelnya adalah yang ini, yang Atkins sampelnya adalah yang ini. Nah, jadi kita nanti bisa mencari X bar, bisa juga kita mencari variance atau standar deviasi. Oke. Nah, mari kita lakukan 6 step hypothesis testing seperti biasa. Nah, pertama state the null and alternate hypothesis. Nah, karena di sini kita hanya fokus pada apakah ada perbedaan antara dua metode, maka di sini kita melakukan two-tailed hypothesis testing. Nah, maka nolnya adalah tidak ada perbedaan antara metode Wells maupun metode Atkins.
Sedangkan H1-nya adalah ada perbedaan atau tidak sama dengan antara mu Wells dan mu Atkins. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, select the level of significance. Di sini kita akan pakai 0,01 dan determine the test statistic. Di sini kita akan menggunakan T. Nah, nanti setelah Anda hitung dari data ini, kita ketemu X1 bar, X2 bar, dan juga pooled variance-nya, maka kita bisa melanjutkan ke step yang berikutnya. Step yang keempat adalah formulate the decision rule, jadi tentukan critical value. Nah, karena ini to tail ya, maka kita melakukannya di ujung yang kanan dan juga ujung yang kiri. Nah, ini kalau Anda buka T statistik, T tabel, nanti Anda akan bisa temukan bahwa critical value kita adalah 1,833 dan minus 1,833. Maka tuliskan critical value-nya dan tuliskan juga rejection region-nya. Nah, ini rejection region-nya karena to tail, maka dia adalah 0,01 dibagi 2. Oke, jadi daerah yang di tengah do not reject, daerah yang di ujung kanan dan kiri adalah daerah rejection. Nah, kalau sudah, maka step yang kelima adalah make decision regarding H0. It take 3 steps. Yang pertama, Anda cari dulu standar deviasinya dan Anda cari juga X1 bar dan X2 bar. Lalu yang berikutnya Anda akan bisa menghitung berapa T hitung Anda. Nah, kalau sudah, nah ini kita cari pool sample variance-nya. Yang ketiga adalah kita cari value of T. Jadi menggunakan rumus yang ini dan juga rumus yang ini tadi kita sudah bahas, nanti akan ketemu bahwa pooled variance kita sample variance kita nanti adalah 2,0976 dan T hitung kita adalah minus 0,662. Nah, setelah itu kita bisa tentukan apakah kita akan mereject atau tidak mereject H0. Jadi the decision is not to reject H0 hypothesis because minus 0.662 falls in the region between minus 1.833 and 1.833. Nah, jadi kita tidak mereject H0, maka terakhir kita menginterpretasi hasilnya. We conclude that the sample data failed to show a difference between mean assembly times of the two methods. Nah, jadi tidak ada perbedaan rata-rata waktu dari kedua metode tersebut. Nah, jadi begitu caranya kita melakukan two sample hypothesis testing, di mana kita tidak mengetahui standar deviasi populasi. Oke, yang berikutnya kita akan membahas bagaimana kalau misalnya kita punya standar deviasi yang dia itu unequal. So we have unequal population standard deviation. Nah, di soal yang sebelumnya itu kan we can assume that their standard deviation is equal, tapi kalau tidak, nah maka akan ada beberapa adjustment yang harus kita lakukan. If we cannot assume the population standard deviation are equal, we adjust the degree of freedom and the formula for finding T. Nah, jadi kalau Anda tidak bisa mengasumsikan bahwa standar deviasi populasi itu equal, maka nanti cara Anda mencari degree of freedom dan mencari T hitung itu akan sedikit berbeda. So we determine the degrees of freedom based on the following formula. Nah, untuk yang standar deviasinya tidak equal, nah itu Anda akan mencari degree of freedom dengan menggunakan rumus berikut. Jadi degree of freedom sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dibagi S1 kuadrat dibagi N1 kuadrat dibagi N-1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 kuadrat kuadrat dibagi N2 minus 1. Nah, nanti cara kita mencari T statistik itu T hitung itu juga agak sedikit berbeda. Jadi dengan unequal standard deviation kita akan mencari T hitung dengan rumus berikut. Jadi T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah di sini kita akan masuk ke contoh di mana kita punya kasus we have unequal population standard deviation.
Oke, nah di sini kita akan masuk ke soal. So personnel in a consumer testing laboratory are evaluating the absorbency of paper towels. Nah, mereka ingin membandingkan daya serap dari paper towel. They wish to compare a set of store brand towels to a similar group name brand towels. Nah, jadi mereka ingin membandingkan daya serap dari paper towel yang merek mereka sendiri atau store brand dengan yang merek lain atau name brand. For each brand, they dip a ply of the paper into the tube of fluid, allow the paper to drain back to the vat for 2 minutes, and then evaluate the amount of liquid paper has taken up from the vat. Nah, jadi mereka ingin mengukur daya serapnya dengan menghitung berapa liquid yang terserap tadi yang diserap oleh paper towel tadi, dan mereka ingin melihat apakah ada perbedaan daya serap antara store brand dengan name brand. Nah, untuk yang store brand dia punya random sample of 9 store brand towels dan juga berapa liquid yang terserap oleh store brand. Untuk yang name brand mereka punya random sample 12 name brand towels dan data ini adalah 12 ini adalah data dari liquid yang terserap dari 12 sampel dari name brand towel tadi. Nah, sekarang kita akan membandingkan keduanya. Apakah min dari store brand itu berbeda dengan min yang dari name brand? Oke. Nah, karena kita akan melakukan tes hipotesis, kita akan melakukan 6 step seperti biasa. Yang pertama, state the null and alternate hypothesis. Nah, karena kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan atau tidak, kita melakukan two-tail ya. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan apakah yang store brand itu sama dengan yang name brand atau mu yang store brand itu tidak sama dengan mu yang name brand. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, select level of significance, kita pilih 0,1 atau 10%. Dan lalu kita determine tes statistik, kita akan menggunakan T di sini. Nah, berikutnya kita cari X1 bar dan juga X2 bar. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa standar deviasinya di sini, itu unequal. Jadi kita punya unequal standard deviation. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan rumus yang sedikit berbeda dari yang sudah kita lakukan tadi. Nah, Anda cari dulu degree of freedom. Jadi Anda akan mencari degree of freedom dengan formula yang ini. Nah, ini cara Anda mencari degree of freedom. Nah, kalau sudah maka ketemu degree of freedom Anda adalah 10,86 and in this case dibulatkan menjadi 10. Nah, yang berikutnya adalah state the decision rule, do not reject HO if falls between minus 1,812 dan 1,812. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah critical value, yang Anda dapat dari melihat di table. Oke. Nah, berikutnya adalah you have to make the decision. Nah, if you want to make the decision, then you have to calculate the T. Nah, T hitung Anda gunakan rumus ini untuk menghitungnya, nanti akan ketemu bahwa T hitungnya adalah minus 2,478. Nah, Anda harus lihat apakah ini berada di region yang rejection atau yang no reject. Rejection area atau no reject area. Ya, jadi tinggal Anda gambar aja kurvanya seperti biasa. Nah, di sini the decision is to reject the null hypothesis because minus 2.474 is smaller than minus 1.812. Nah, jadi dia berada di rejection area. Oleh karena itu we reject the null. Nah, setelah Anda reject the null hypothesis, Anda melakukan interpretasi, so you can interpret that the mean absorption rate of two types of towel is not the same, atau daya serap dari kedua merek tersebut itu tidak sama. Karena tadi kita ingin tahu kan apakah daya serapnya itu sama atau berbeda. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang dependent sample. Nah, tadi kita sudah membahas tentang independent sample ya, ketika kita menggunakan Z
dan T tadi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dependent sample. Nah, in this case, we first compute the mean and the standard deviation of the sample difference. So, compute the mean and standard deviation of the sample difference. Jadi kita punya dua sampel dan sampel tersebut adalah dependent sample. The value of the t statistic computed with the following formula. Nah, di sini rumus t statistiknya memang sedikit berbeda dan kita menyebut t statistik dari dependent sample itu adalah paired t-test. Nah, formulanya adalah t sama dengan d bar divided by sd divided by square root of n. Nah, degree of freedom-nya adalah n-1 dan d bar di sini ini adalah the difference between the paired observation. SD ini adalah standard deviation of the difference between paired observation. Nah, jadi ini adalah selisih dari standar deviasi kedua sampel tadi, dan n ini adalah number of paired observation. Oke. Nah, standar deviasinya tadi itu cara mencarinya adalah menggunakan rumus berikut. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari sigma D dikurangi D bar pangkat 2 dibagi dengan N-1. Nah, supaya kita lebih jelas, mari kita masuk ke contoh. Nah, di contoh ini, Nickel Saving and Loan employs two firms. Jadi, Nickel Saving and Loans ini meng-hire dua perusahaan penilai ya di sini. Jadi ada Shadegg Appraisal dan Bowyer Real Estate. Nah, jadi kedua firm ini itu di-hire oleh Nickel Savings and Loan untuk melakukan penilaian properti, to appraise the value of real estate on which it makes loans. Nah, to review the consistency of two appraisal firms, Nickel randomly select 10 homes and has both firms appraise the value of the selected homes. Nah, jadi Nickel Saving and Loans ini meng-hire dua firm untuk melakukan penilaian properti. Nah, supaya untuk menjaga konsistensi kedua firm tersebut, Nickel memilih secara random 10 unit rumah dan dia membuat kedua firm tersebut, Shadegg dan Bowyer, ini untuk melakukan penilaian terhadap 10 rumah tersebut. Nah, nanti thus there will be pair of values for each home. Nah, jadi nanti akan ada dua value penilaian. Jadi nilai penilaian dari Shadegg dan Bowyer untuk setiap rumah tersebut. Nah, ini disebut sebagai dan appraise values atau penilaian tadi itu related to the home selected. Jadi dia sangat berhubungan dengan rumah tersebut. Nah, ini disebut sebagai paired sample. Jadi tadi ya, paired sample itu seperti apa? Itu ketika ada pair of value for each of the observation, dan dalam hal ini observasinya adalah ke 10 rumah tersebut. Ini adalah paired sample. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita ingin tahu, kita akan melakukan tes hipotesis untuk dependent sample. Nah, jadi tadi kita punya Nickel Saving and Loan, dia meng-hire Shadegg dan Bowyer untuk melakukan penilaian terhadap 10 rumah. Nah, nanti di sini kita Nickel itu ingin tahu bahwa apakah ada perbedaan select and schedule both firm, the result are reported in dollar, dan dia akan menggunakan 0,05 significance level. Nah, can we conclude that there is a difference between firms appraised value? Nah, Nickel di sini dia ingin tahu apakah ada perbedaan dalam nilai penilaian dari kedua perusahaan ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang ada di list ini adalah hasil penilaian dari Shadegg, ini adalah hasil penilaian dari Bowyer untuk ke 10 rumah tersebut. Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi ya. Untuk setiap rumah itu dia punya dua value dari Shadegg dan value dari Bowyer. Nah, ini disebut sebagai paired sample. Nah, kalau paired sample itu artinya kita punya dependent sample dan kita akan menggunakan rumus T statistik yang agak berbeda dari yang kita lakukan tadi. Nah, mari kita mulai. Sama seperti biasa ya, kita akan melakukan 6 steps. Yang pertama adalah state null and alternate hypothesis. Karena di sini adalah two paired hypothesis testing, maka kita hanya ingin tahu apakah min kedua perusahaan tersebut berbeda. Jadi apakah mu S sama dengan mu B
ataukah mu S tidak sama dengan mu B. Nah, jadi seperti itu H0 dan H alternatifnya. Yang berikutnya level of significance adalah 0,05. Yang berikutnya tes statistik, kita akan pakai tes statistik. Dan state the decision rule, dengan menggunakan T tabel kita bisa menentukan bahwa nanti critical value kita untuk two-tailed hypothesis testing di sini adalah antara minus 2,262 dan 2,262. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan melakukan perhitungan. Jadi kita gunakan rumus yang kita lihat di slide yang tadi ya. Kita cari the difference. Nah, jadi kita langsung cari D-nya dulu. D itu apa? D itu adalah difference between two sample. Jadi kalau dalam hal ini 7 ini kita dapat dari 235 dikurangi 228, maka ketemu 7. Nah, lakukan juga untuk nilai yang lain, nanti kita akan ketemu jumlahnya adalah 46. Nah, kalau sudah, kita akan mencari D dikurangi D bar. Nah, kita punya D bar ini kita dapat dari mana? D bar ini adalah sigma D dibagi dengan N. Nah, jadi D barnya adalah 4,6. D-nya adalah yang ada di sini. Jadi D minus D bar untuk yang 2,4 ini kita dapat dari 7 dikurangi 4,6 dan nanti seterusnya. Nah, kalau sudah kita cari juga D dikurangi D bar kuadrat. Nah, jadi yang ada di kolom sebelumnya tinggal dikuadratkan saja, lalu kita punya kita jumlahkan, kita punya 174,40. Nah, kalau sudah Anda bisa mencari SD atau standar deviasinya dengan menggunakan rumus ini, nanti akan ketemu 4,402. Nah, here we find the mean of the sample difference is 4.6 and the standard deviation is 4.402. Use the formula to compute the t-value. Nah, kalau sudah kita bisa cari t-value kita menggunakan rumus ini. Jadi t-value kita adalah 3,305. Nah, kalau sudah ketemu t hitung kita berapa, maka bandingkan dengan critical value. Make your decision. Nah, karena ini berada di rejection area, jadi dia berada di rejection area, maka kita bisa simpulkan bahwa we will reject the null hypothesis. Lakukan interpretasi, then we conclude there is a difference between firms mean a price home values. Nah, jadi seperti itu. Pada prinsipnya caranya akan selalu sama, Anda akan selalu melakukan 6 step tersebut. Yang menjadi perbedaan adalah bagaimana Anda menentukan standar deviasi dan juga T hitung. Itu tergantung dari setiap kasus yang Anda hadapi. Ada kasus di mana Anda menggunakan Z statistik, ada kasus di mana Anda menggunakan T statistik, ada kasus di mana Anda akan melakukan pair T test di sini. Jadi itu tergantung dari kasus yang Anda hadapi. Nah, yang berikutnya mari kita bahas tentang dependent and independent sample. So we have dependent and independent sample. There are two types of dependent sample. Jadi ada dua tipe dependent sample ya. Those characterized by a measurement and intervention of some type and then another measurement. Nah, jadi tadi ada dua jenis dependent sample. Yang pertama characterized by measurement and intervention and then another measurement. Nah, jadi ini contohnya seperti apa? Jadi contohnya sebagai contoh, we wish to show that by playing music in the production area we were able to increase production. Nah, jadi di sini yang menjadi intervensi itu adalah musiknya. Jadi ini adalah intervention. Jadi ini adalah tipe dependent sample di mana Anda punya data, lalu Anda lakukan observasi dan Anda ingin tahu apakah nanti data Anda setelah intervensi itu berbeda atau sama dengan data yang sebelum intervensi. Nah, jadi yang dimaksud adalah seperti itu. Seperti di sini, suppose we wish to show that by playing music, jadi musiknya ini adalah intervensinya, we can increase production. Nah, here we begin by selecting a sample of workers and measure their output. Nah, jadi sebelum ada musik kita ukur dulu output mereka berapa, lalu nanti kita place the speakers in the production area and play shooting music and then again we measure the output.
Nah, jadi kita punya output sebelum ada musik dan output setelah ada musik, dengan musiknya itu sebagai intervensi. Itu adalah contoh dari dependent sample. Lalu tipe dependent sample yang kedua itu adalah matching or pairing of the observation. Nah, contohnya ini adalah yang dilakukan oleh Nickel Saving and Loans yang kita bahas tadi. Example illustrates dependent sample because a property is selected and both firms appraise the same property. Nah, jadi karena kedua firms itu melakukan penilaian di properti yang sama, maka nanti akan ada dua nilai properti untuk setiap observasi. Nah, itu adalah contoh dari matching atau pairing dependent sample. Nah, we prefer a test based on dependent sample because it reduces the amount of variation in the test and is considered a better test. Nah, kenapa better test? Karena tadi variasinya lebih sedikit, oke? Nah, itu saja materi dari saya untuk bab kali ini. I hope you can enjoy my lecture this time. See you in class. Thank you.